Shalom saudara-saudara, selamat memasuki Minggu Eksaudi yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dalam ibadah hari Minggu ini kita masih diberi ayat nats yang sama dengan ibadah pada hari Kamis dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yakni dari Yohanes 12 ayat 32 yang demikian. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Lalu pembacaan kita disediakan dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Silahkan saudara membuka Alkitab saudara, dan saya akan bacakan demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab semua mereka, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagia saudara yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup selanjutnya. Haleluya. Saudaraku, setelah mendalami pembacaan Alkitab, ketika persiapan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini, maka saya mendapati judul renungan kita hari ini, yakni dari loh batu ke loh hati. Saya ulangi, dari loh batu ke loh hati. Saudara-saudaraku, umat di Perjanjian Lama hidup beriman kepada Tuhan dengan suatu pedoman yang disebut perjanjian. Perjanjian antara Allah dan umatnya. Ada beberapa kali perjanjian yang Tuhan adakan dengan umatnya. Saya ingat minimal 3 yang menonjol. Yang pertama, perjanjian busur atau pelangi, demikian saya menamakannya. Perjanjian mana ia buat dengan Nuh, bahwa setelah air bah, Tuhan janji tidak menghukum lagi manusia dengan air bah. Kejadian 9 ayat 12. Sebagai tanda perjanjian kekal yang kubuat dengan kamu dan dengan segala makhluk yang hidup. Kejadian 9 ayat 14. Setiap kali jika aku menutupi langit dengan awan, lalu pelangi itu tampak. Kejadian 9 ayat 16. Bila mana pelangi tampak di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjian yang kekal itu antara aku dengan segala makhluk yang hidup di bumi. Yang kedua, perjanjian bintang di langit, pasir di laut. Demikian saya menyebutnya. Adalah perjanjian yang ia buat dengan Abraham, bapa orang beriman. Isi perjanjian itu adalah bahwa Allah akan memberikan kepadanya tanah perjanjian, dan keturunannya akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di
tepi laut. Kejadian 26 ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Yang ketiga, saudaraku, saya menyebutnya perjanjian loh batu. Keluaran 34 ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana, di Gunung Horeb ya, bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Saudaraku, menurut pembacaan Alkitab kita pada hari ini, perjanjian loh batu atau 10 hukum sudah dilanggar oleh umat Tuhan. Dalam hal ini bangsa Israel yang notabene beragama Yahudi. Karena itu Tuhan Allah berniat mengadakan perjanjian baru yang saya istilahkan saja, ini perjanjian yang terakhir atau keempat, perjanjian loh hati. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudaraku, dalam perjanjian loh hati ada beberapa hal yang patut kita cermati. Yang pertama, Taurat Tuhan ditaruh di batin dan ditulis di hati umatnya. Perjanjian ini digenapi ketika Tuhan Yesus meninggalkan para murid lalu mengutus Roh Kudus masuk dalam hidup orang percaya. Sebelum ia meninggalkan para murid, ia sudah menyatakan hal serupa dengan apa yang disampaikan Allah Bapa ketika ia bercakap dengan perempuan Samaria. Tertulis dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai 24 dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan. Nenek moyang kami menyembah Allah di bukit ini, tetapi bangsa Tuhan berkata bahwa hanya di Yerusalem saja tempatnya orang menyembah Allah. Percayalah, kata Yesus kepadanya, satu waktu orang akan menyembah Bapa bukan lagi di bukit ini dan bukan juga di Yerusalem. Kalian orang Samaria menyembah yang tidak kalian kenal, sedangkan kami orang Yahudi menyembah Dia yang kami kenal, sebab keselamatan dari orang Yahudi. Tetapi waktunya akan datang, malahan sudah datang, bahwa dengan kuasa Roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar, seperti yang diinginkan Bapa. Sebab Allah itu Roh, dan hanya dengan kuasa Roh Allah orang-orang dapat menyembah Bapa sebagaimana Ia ada. Saudara, kalau Roh Kudus saudara beri ruang di hati saudara, maka sejak saudara membuka hati saudara bagi Roh Kudus, Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan tertulis di hati saudara. Tidak lagi di loh batu, tidak lagi di gulungan kitab-kitab Yahudi, tetapi di hati saya dan di hati saudara yang ditempati atau dihuni oleh Roh Kudus. Hal kedua saudara, konsekuensi dari yang pertama, yakni bahwa Taurat Tuhan tertulis di hati manusia, di hati yang percaya, di hati saya dan saudara, maka tidak usah lagi orang mengajar sesamanya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ada upaya orang-orang tertentu yang merasa bahwa karena setahu mereka nama Allah orang Yahudi itu menurut mereka adalah Yehova untuk saksi Yehova, atau yang kini
sedang kemana-mana juga menyebut Yahweh, terpanggil untuk mengenalkan terhadap orang Kristen Tuhan atau Bapa Yahweh. Saudaraku, seandainya saudara juga didatangi dan diperkenalkan nama itu, ingat Yeremia 31 ayat 34 bunyinya. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Kata Tuhan ditulis dengan huruf besar semua untuk menandakan itu adalah terjemahan dari inisial YHWH. Itu nama inisial Tuhan Allah dalam bahasa Ibrani. Tetapi sekali lagi itu bukan Yahweh atau bukan pula Yehova, sebab dalam bahasa Ibrani asli tidak ada huruf hidup di dalam inisial nama itu. Maka kita memahami disitulah kekeliruan mendasar dari aliran tersebut, walaupun harus saya akui pengajaran mereka sangat bagus-bagus dan hebat sekali, terutama penguasaan bahasa Ibraninya. Dan memang kecenderungan mereka adalah kembali ke akar agama Yahudi dengan segala ibadat keyahudiannya. Tetapi ingat, keyakinan iman Kristen tidak bertumbuh dalam budaya Ibrani, melainkan dalam budaya Yunani dan Aramaik. Terbukti bahwa Alkitab Perjanjian Baru, dari mana kita kenal Tuhan Yesus Kristus, berbahasa Yunani. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan menggaransi bahwa baik besar maupun kecil akan mengenal Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hati orang percaya. Itulah yang sedang kita peringati kedatangannya seminggu lagi. Saudara, kalau Roh Kudus bertahta dalam hati orang percaya, mau orang besar, mau orang kecil, sungguh mereka akan kenal siapa Tuhan itu. Apakah tandanya seorang mengenal Tuhan atau Allah atau Bapa yang sebenarnya? Saudaraku, ada 3 tanda. Yang pertama, menurut perintah-perintah Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudaraku, saudara mengenal Allah kalau saudara melakukan perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, mendengar pengajaran dari utusan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudaraku, orang yang mengenal Allah mau diajar, mau mendengar pengajaran utusan Tuhan, bukan nabi palsu ya. Yang ketiga, hidup saling mengasihi antar sesama. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, kita hidup dalam perjanjian baru. Perjanjian tertulis di loh hati orang percaya. Apakah itu jaminan bahwa kita akan steril dari berbuat salah di hadapan Tuhan? Tidak, saudara. Setiap kita masih besar kemungkinan bisa berbuat salah. Namun dalam pembacaan kita hari ini ada jaminan dari Tuhan bagi mereka yang tetap hidup dalam perjanjian baru, yakni firman-Nya. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Firman Tuhan. Saudaraku, menyudahi renungan kita pada hari ini, satu lagu yang bertutur tentang bagaimana dan apa isi hati saya dan saudara akan dipersembahkan oleh anak kami, Prean. Selamat mendengarkan sembari merenungkan firman Tuhan.
Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menyongsong Hari Raya Pentakosta minggu depan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.